Saya rasa kita mengenal kisah Malin Kundang ini, cerita rakyat yang terkenal dari Sumatera Barat. Pernah difilmkan juga oleh Rano Karno. Saat itu Rano Karno menjadi Malin Kundang masa kanak-kanak ya, tahun 1970-an. Sebuah kisah yang menarik dan ada pesan moral yang bisa kita petik dari kisah Malin Kundang ini. Namun dalam video ini saya ingin fokus kepada bagaimana kita bisa melihat pattern atau struktur atau pola kisah Adam dan Hawa yang ada pada kisah Malin Kundang. Atau mungkin kita ingin mencoba membaca kisah Malin Kundang dari perspektif Adam dan Hawa. Karena seperti pernah saya katakan bahwa kisah Adam dan Hawa merupakan benih dari segala kisah yang ada, benih dari segala fenomena yang ada dalam kehidupan manusia. Jadi mari kita coba lihat bagaimana struktur tersebut ada dalam kisah Malin Kundang. Saya Gideon Partogi. Selamat datang di langit manusia bumi. Jadi apa yang saya maksud ketika saya mengatakan pattern atau pola dari sebuah kisah? Saya ambil contoh film Avenger Endgame. Saat itu pertarungan terakhir Avenger dengan Thanos. Dan Iron Man melakukan sebuah pengorbanan diri dan akhirnya dia mati. Saya ingat waktu itu semua penonton merasa sedih, bahkan ada yang menangis melihat Tony Stark itu mati, padahal kita tahu Tony Stark itu adalah tokoh fiktif yang diperankan oleh seorang aktor. Kematian dia tidak ada dampaknya dalam pengalaman kehidupan sehari-hari kita. Namun kenapa kita merasa sedih? Artinya ada sesuatu yang nyata yang bisa kita cerna dari sana. Ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, oleh orang yang kita cintai dan pedulikan, kita akan merasa sedih. Dan itu adalah pola yang terjadi dalam pengalaman kehidupan kita. Itu real. Walaupun pola itu kita lihat di kisah yang fiktif. Malin Kundang, kita kembali lagi ke Malin Kundang. Sebagian menganggap bahwa Malin Kundang adalah dongeng. Sebagian menganggap Malin Kundang itu ada. Pada akhirnya itu tidaklah menjadi masalah, karena pattern dari kisah tersebut bisa kita ambil dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan nyata, bahwa kita harus menghargai orang tua, bahwa kita jangan sombong, walaupun itu kita lihat ada di dongeng, namun bisa kita ambil dan kita aplikasikan. Pada akhirnya, jika patternnya itu nyata, jika patternnya itu bisa kita ambil dan kita aplikasikan di dunia nyata, apakah masih penting kisah itu dongeng atau tidak? Kira-kira seperti itu. Tapi itu yang saya maksud dengan pattern. Pattern kalau tadi kembali lagi ke Avenger, itu yang saya maksud dengan pattern, bahwa kita akan merasa kehilangan
ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Itu adalah pattern-nya, itu adalah pola yang bisa kita ambil dari sebuah kisah, walaupun terlepas itu dongeng, itu nyata, ada yang bisa kita ambil. Nah, saya sudah sering mungkin menyampaikan ini, tugas Adam di Taman Eden merupakan Adam menjadi seorang pemimpin. Dia berkuasa untuk menamai binatang. Itu adalah sebuah hierarki. Adam berada di atas, binatang-binatang berada di bawah. Dalam kisah Malin Kundang, permasalahan mengenai hierarki itu sudah muncul di awal kisah. Di mana Malin Kundang hanya hidup berdua dengan ibunya. Memang kalau versi film yang dimainkan oleh Rano Karno, ada adiknya Malin Kundang ya, cewek. Saya lupa namanya, tapi ada adiknya, cewek. Namun di kisah yang secara umum, mereka hidup berdua saja, ibunya dan Malin Kundang. Kemudian kita tahu juga bahwa Malin Kundang hidup di pesisir pantai. Dia adalah orang pinggiran, dia hidup di margin. Di perbatasan antara darat dan pantai, dia berada di ujungnya gitu. Dia adalah orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang kalah dari peradaban yang ada di tengah, peradaban di kota sebutlah. Dia akhirnya hidup di pinggiran. Jadi sudah ada permasalahan awal dari kisah Malin Kundang itu, bahwa dia tidak memiliki sosok kepala keluarga, tidak ada orang yang berada di puncak hierarki. Dalam level keluarga, yang berada di puncak hierarki adalah bapaknya. Peran itu tidak ada, sehingga suka atau tidak suka, ibunya yang mengambil peran itu. Dan bisa kita lihat juga, karena Malin Kundang adalah seorang laki-laki, kita bisa lihat bahwa harapan untuk menjadi pemimpin itu sudah semacam sudah ibunya mungkin sudah mengharapkan bahwa Malin Kundang itu ke depannya menjadi seorang pemimpin. Artinya sudah disisipkan gitu peran-peran pemimpin atau peran-peran kepala keluarga kepada Malin Kundang yang sebenarnya masih bocah gitu, atau masih anak kecil. Jadi itu juga adalah merupakan sebuah problem. Jadi dari awal kisah Malin Kundang, kita sudah bisa melihat permasalahan di sana. Kemudian kisah berlanjut, datanglah seorang saudagar. Datanglah seorang pelaut dari laut ke desa Malin Kundang. Atau bisa kita lihat juga, ada perspektif asing, ada perspektif dari luar yang masuk ke desa tersebut. Ini mirip dengan ular dalam kisah Adam dan Hawa. Ada perspektif asing yang datang menghampiri keluarga tersebut. Dan perspektif asing ini menawarkan sesuatu. Dalam kisah Malin Kundang, perspektif asing ini datang menawarkan, apakah Malin Kundang mau ikut dengan kami. Dalam perspektif asing di kisah Adam dan Hawa, ular yang menawarkan atau mengatakan bahwa buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini bisa kamu konsumsi sekarang. Di kisah Adam dan Hawa akhirnya menerima tawaran tersebut. Terlalu dini, terlalu buru-buru mereka mengambil tawaran itu. Dalam kisah Malin Kundang juga, Malin Kundang itu masih terlalu muda. Khususnya di filmnya itu digambarkan Rano Karno itu menjadi Malin Kundang kanak-kanak,
itu masih sangat muda sekali. Jadi usia yang terlalu muda, dia harus menghadapi situasi di mana situasi itu biasa dihadapi oleh orang dewasa. Dia hidup di dunia seharusnya orang dewasa yang mengalami situasi ini, tapi dia terlalu muda. Jadi itu juga ada seperti problem keterburu-buruan gitu. Jadi pada akhirnya kita tahu Malin Kundang menerima tawaran dari saudagar atau dari pelaut tersebut untuk ikut dengan dia ke laut. Di usia yang sangat belia sekali. Akhirnya ditinggalkanlah ibunya. Malin Kundang berangkat ke laut. Dan kemudian diceritakan kapal Malin Kundang itu diserang oleh bajak laut. Diserang oleh bajak laut. Bajak laut tersebut berhasil membunuh seluruh awak kapal, kecuali Malin Kundang yang sembunyi. Malin Kundang berhasil selamat akhirnya dari kejadian tersebut, dan dia akhirnya terdampar di sebuah wilayah yang lain gitu. Dia terdampar di wilayah tersebut, dan akhirnya dia menjadi orang yang berhasil di sana. Bisa dikatakan bahwa Malin Kundang itu ketika semua awak kapal itu mati, Malin Kundang itu sendirian. Dia menjadi seperti dia masih kanak-kanak, itu seperti benih gitu. Jadi kapal itu sesuatu yang stabil lah ya, kita lihat. Sebuah kapal itu sesuatu yang stabil. Dan itu kolaps, hancur. Dan yang keluar adalah satu benih, yaitu Malin Kundang. Yang tersisa adalah Malin Kundang sendirian. Kalau kalian ingat pattern dari kisah Nebukadnezar yang saya sempat yang ada di video nomor berapa ya, 14, saya lupa. Intinya pattern kisah mimpi Nebukadnezar adalah ada patung, sesuatu yang stabil, hancur, patung itu dihancurkan, dan akhirnya lahir sesuatu yang baru. Dalam pattern kisah Malin Kundang, sebutlah kapal itu adalah kapal Malin Kundang, saudagar itu ya sudah stabil, dia sudah berada di puncak hierarki, si kapten kapalnya ya sebut sudah di puncak hierarki, memiliki awak kapal, dan sudah pengalaman mereka mengarungi laut, itu adalah sesuatu yang stabil. Sebuah hierarki yang stabil. Namun itu hancur diserang oleh bajak laut, dan ada satu benih yang lahir dari kapal tersebut lah ya, sebutlah. Dari kapal tersebut ada satu benih yang lahir, itu adalah Malin Kundang. Malin Kundang sampai di sebuah wilayah lain atau di sebuah kota lain, dan dia berhasil, dia sukses, dan dia berada di puncak hierarki akhirnya. Sesuatu yang baru lahir. Malin Kundang berhasil. Dia menjadi saudagar kaya di perantauan. Dia akhirnya memiliki seorang istri, dia kaya, dia punya harta, dia punya kapal, hingga suatu hari dia ingin kembali ke desanya. Dia ingin melihat-lihat tempat tanah dia dilahirkan. Akhirnya dia kembali ke desanya, dia mengajak istrinya, mengajak kru-krunya, dan akhirnya dia sampai di desa tersebut. Ingat, Malin Kundang itu sudah berada di puncak hierarki. Dia berhasil menamai binatang. Dia berhasil berada di puncak kekuasaan. Dia kembali lagi ke desanya. Dan dia melihat ibunya. Ibunya datang menemui dia, dan dia merasa malu. Dia merasa malu karena ya ibunya masih miskin,
Sementara dia sudah sukses, sudah mencapai puncak hierarki, dia merasa malu di hadapan kru-krunya, di hadapan istrinya, dia merasa malu memiliki ibu yang miskin. Kita ibaratkan Malin Kundang itu sudah stabil, sudah berada di dalam posisi yang stabil, ibunya datang, dan Malin Kundang menolak ibunya. Malin Kundang tidak mau ibunya masuk dalam hierarki dia. Malin Kundang memarginalkan ibunya. Ibunya jangan masuk ke dalam hierarki dia, karena dia merasa malu ya. Sehingga ibunya marah dan mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Artinya bagaimana? Malin Kundang yang sudah stabil dihancurkan lagi, balik lagi ke posisi bawah, menjadi batu bahkan. Di mana dia tidak bisa lagi menamai binatang. Dia tidak lagi berada di posisi di puncak kekuasaan. Jadi ada cycle, ada siklus. Siklus itu berputar kembali. Malin Kundang yang sudah berada di puncak kekuasaan hancur oleh kutuk ibunya menjadi batu. Kalau kita lihat paralelnya dengan kisah Adam dan Hawa itu Adam menamai binatang, Adam dibuat tidur oleh Allah. Dibuat tidur ini, balik lagi, ini terkoneksi dengan mati. Kemudian Adam tidur, Allah membangun Hawa. Jadi ketika sesuatu yang stabil dibuat tidur, dibuat tidak bisa kembali menamai binatang, kemudian ketika bangun sudah ada sesuatu yang baru. Ketika bangun, Adam sudah melihat ada Hawa, ada sesuatu yang baru. Itu mirip paralel dengan ketika kapal pelaut itu, kapal saudagar itu diserang oleh bajak laut, hancur, mati, atau ditidurkan, namun ada sesuatu yang baru, yaitu Malin Kundang. Malin Kundang sampai di kota, dan dia balik lagi ke puncak hierarki. Dia balik lagi ke puncak hierarki, kembali ke desanya, bertemu dengan ibunya, dikutuk oleh ibunya, dia juga hancur lagi. Jadi ada pattern itu kalau bisa kita lihat dari kisah Malin Kundang. Dan pattern dari stabil, hancur, mati, atau tidur, kemudian lahir sesuatu yang baru dari sana, itu adalah siklus dasar dari kehidupan ini. Bahkan kita setiap hari merasakan itu. Kita merasakan siklus itu. Kita tidur, kita tidak lagi mampu untuk menamai binatang, dan esok harinya kita semacam lahir kembali gitu, kita dihidupkan kembali, kita kembali bisa menamai binatang esok harinya. Tidur ini memang kita karena sudah terlalu familiar dengan tidur, kita sudah menganggap tidur itu adalah sesuatu yang ya kita manusia, semua manusia di muka bumi ini tidur gitu. Tapi kita tidak pernah benar-benar berpikir kenapa sebenarnya kita perlu tidur. Itu adalah sesuatu hal yang menarik. Kembali lagi ke kisah Malin Kundang. Dia kembali ke kampung halamannya dengan kesombongan, dengan keangkuhan bahwa dia berhasil berada di puncak hierarki. Dia berhasil menamai apa yang ada di bawahnya. Bisa kita lihat juga bahwa ketika manusia berada di puncak hierarki, dia memiliki potensi untuk menjadi tirani. Dan kesombongan itu semacam terkoneksi dengan tirani gitu. Sebuah anggapan bahwa ketika dia berada di puncak, ketika dia berada di atas, dia yang memiliki kuasa atas segalanya. Dia berhak untuk
menyingkirkan apa yang tidak relevan dengan hierarkinya dia. Itu kenapa dia menyingkirkan ibunya, mengenyampingkan ibunya ke margin gitu. Yang menjadi menarik juga, ibunya tindakannya untuk mengutuk Malin Kundang semacam ada keterburu-buruan juga di sana. Sebuah tindakan yang didasari oleh rasa kecewa atau reaksi yang begitu cepat atas kesombongan anaknya itu. Karena ini penggambaran yang menarik di film Malin Kundang yang saya katakan diperankan oleh Rano Karno itu, bahwa ketika setelah ibunya melihat Malin Kundang menjadi batu, dia tetap menangis juga, seperti semacam tidak ada kepuasan dari fakta bahwa anaknya yang sombong ini akhirnya menjadi batu. Digambarkan bahwa ibunya, kalau bagi saya, ibunya terlalu cepat untuk membuat keputusan, untuk mendoakan hukuman yang berat atas tindakan anaknya ini. Bahwa ketika ibunya sabar atau tabah menghadapi situasi ini, dia bisa menunggu, membiarkan dulu anaknya untuk hidup dengan kesombongannya, dengan harapan suatu saat anaknya ini akan bertobat dan kembali padanya. Gitu. Tapi sebaliknya kan di kisah ini ibunya langsung bereaksi terhadap kesombongan anaknya, dia langsung bereaksi, dia langsung marah karena didorong oleh Malin Kundang, kemudian dia mendoakan anaknya untuk mendapat hukuman yang berat, dan akhirnya langsung menjadi batu gitu, langsung hancur dan menjadi batu. Ini menarik karena dulu juga sempat ada pembicaraan, saya ingat ketika masih muda pernah ada pembicaraan bahwa sebenarnya ibu Malin Kundang juga itu tidak bisa, kita tidak bisa memetik sesuatu hal yang baik dari ibu yang mengutuk anaknya juga. Itu cukup menarik juga bahwa di kisah Malin Kundang ini ibunya terlalu reaktif, langsung bereaksi secara cepat menghukum anaknya, dan pada akhirnya digambarkan bahwa sebenarnya ibunya juga masih sedih gitu ketika melihat anaknya malah menjadi batu gitu. Itu cukup menarik. Baik, jadi demikianlah kisah Malin Kundang. Jika kita coba lihat dari perspektif kisah Taman Eden,